ini saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seluruh korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung. Pada siang ini atau pada Senin siang saudara, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah, korban kedua telah berhasil ditemukan. Setelah sebelumnya pada hari Minggu kemarin, ditemukan satu korban di kedalaman 200 meter. Kedua korban ini saudara ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan kedua korban ini berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim. Dan saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menjangkau korban. Awalnya saudara evakuasi direncanakan menggunakan helikopter. Namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti sudah dua Pak ya? Iya. Kondisi korban yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Itu di ketinggian curam. Jenis kelamin laki-laki. Coba di. Kayu di Pak, yang di atas. Ya. Tim SAR gabungan saudara juga belum berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim dan juga medan yang terjal jadi kendala dalam proses evakuasi. Evakuasi jenazah korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini terkendala cuaca buruk dan kabut yang tebal. Visual yang diambil oleh Serka Burhanuddin Babinsa Desa Batimurung, Koramil 142101 Baloci Todong Talasa Kodim 1421 Pangkep ini saudara menunjukkan sulitnya medan yang dilalui oleh tim SAR gabungan. Selain korban yang ditemukan pada Minggu siang, tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain di sekitar kawasan gunung dan juga lereng Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep. Memasuki hari ketiga pencarian dan evakuasi korban di Gunung Bulu Saraung yang terus dilanjutkan, prioritas utama yakni evakuasi dan juga pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 saudara. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan kemanusiaan. SAR gabungan menelusuri jalur pendakian Gunung Bulu Saraung di mana medan yang terjal ditambah dengan kabut yang tebal serta angin kencang membuat jarak pandang terbatas dan proses evakuasi pun terhambat. Fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Kita masih bisa menemukan para korban ini dengan selamat. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti tebing terjal Bulu Saraung, tim SAR gabungan terus tengah berpacu melawan waktu demi mengejar golden time untuk menyelamatkan sisa nyawa yang mungkin masih bertahan di puing ATR 42500. Setiap detik menjadi sangat berharga saat para evakuator mempertaruhkan nyawa menembus medan kars yang ekstrim. Kepala Basarnas menyebut lebih dari 1.200 personel diterjunkan dalam operasi pencarian ini. Lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan
menemukan dan juga evakuasi terhadap korban. Dalam kurun waktu golden time ini kita mengharapkan ada keajaiban dan juga tim SAR mampu menemukan seluruh korban. Kondisi kars yang terjal dan cuaca yang ekstrim jadi kendala dalam operasi pencarian ini. Saat meninjau posko di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Menteri Perhubungan juga menegaskan pemerintah memberikan pendampingan penuh dalam proses evakuasi sambil tetap menaruh harapan besar agar ada penumpang atau awak pesawat yang ditemukan dalam kondisi selamat di tengah medan yang sulit. Bisa menemukan para korban ini dengan selamat, mohon doanya, dan mohon supaya teman-teman dapat menyampaikan secara baik kepada publik. Teman-teman juga bisa melihat bahwa kondisi wilayah di sini memang cukup dari kondisi wilayahnya cukup ekstrim, begitu juga dengan cuacanya. Jadi kita sangat berharap teman-teman yang di lapangan dapat bekerja dengan baik, dengan selalu memperhatikan keselamatan dalam pelaksanaan tugasnya. Doa dan harapan ini juga yang terus dirapalkan keluarga penumpang pesawat ATR 42500. Tak terkecuali Ibu Pramugari Esther Aprilita. Mereka berkumpul di kediaman orang tua Esther Aprilita di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengharapkan yang terbaik. Tim DVI Polda Jabar sudah mendatangi rumah korban untuk mengambil data antemortem dan DNA. Datang tadi sekitar jam 11. Ambil data apa aja Bu terkait Esther sendiri Bu? Identifikasi DNA yang ini ya, yang bisa membantu untuk mempercepat proses penemuan Esther. Harapannya mujizat Tuhan itu masih ada. Selama kami belum melihat Esther, mujizat Tuhan pasti ada. Sejumlah keluarga korban pesawat ATR 42500 dari berbagai daerah juga sudah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi korban terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk update informasi pencarian korban pesawat ATR 42500, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama yang berada di posko yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan kita juga mengupdate bagaimana proses identifikasi korban di RS Bayangkara, Makassar. Kita sapa ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana, saudara. Kita ke Gufron dulu yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufron, ini ada dua jenazah dari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini yang sudah berhasil ditemukan. Update terkininya seperti apa termaksud soal evakuasi kedua jenazah ini? Ya, Yasir dan juga saudara, betul sekali memang pada hari ini telah ditemukan satu korban lagi, merupakan korban dari pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan gitu ya, atau diduga menabrak Gunung Bulu Saraung. Dan juga korban kedua yang ditemukan pada hari ini ditemukan oleh tim SAR kurang lebih pada pukul 2 siang lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Namun berbeda dengan korban pertama yang ditemukan kemarin, saudara, korban yang ditemukan pada hari ini yang berjenis kelamin perempuan ini memiliki jarak dengan puncak kurang lebih berjarak 500 meter. Sehingga memang ini menjadi kendala lagi bagi tim yang sudah memang sejak pagi tadi naik beregu secara reguler naik ke puncak Gunung Bulu Saraung untuk mengevakuasi korban. Karena memang
kondisinya dan juga tantangannya hampir sama dengan korban yang pertama yang memang berada di kedalaman kurang lebih 200 meter di lereng gunung dari puncak Gunung Bulu Saraung, yaitu adalah tantangannya medan yang terjal dan juga jarak yang sangat jauh ini kemudian memaksa tim untuk bisa menambah tali, terus kemudian alat pengangkat yang lebih baik lagi agar bisa mengangkat ataupun juga membawa jenazah lebih maksimal. Terkait dengan evakuasi korban kedua yang ditemukan pada siang hari ini juga belum ada info lebih lanjut, saudara, karena memang korban yang pertama pun ini saja masih sangat sulit untuk evakuasi dan juga dibawa ke kaki gunung ataupun juga ke posko terdekat tempat saya melaporkan saat ini. Tadi juga kita sempat berbicara dan juga memantau persiapan tim yang hingga sore masih saja bergantian naik untuk ke Gunung Bulu Saraung seperti itu. Tadi ada beberapa tim yang kemudian ditugaskan untuk naik membawa logistik dan juga bergantian gitu ya dengan tim yang sudah sejak pagi berada di Gunung Bulu Saraung. Karena memang rencananya beberapa tim nanti yang sudah berada dengan jenazah korban, baik korban satu dan juga korban kedua, ini akan tetap bersama dengan korban, sedangkan sebagiannya ini nanti akan ditarik mundur, turun dulu ke posko terdekat untuk nanti menunggu briefing lebih jauh. Karena memang kondisi untuk mengangkut jenazah pertama maupun juga kedua hingga sore hari ini belum ada perkembangan, karena memang menurut pantauan kami beberapa jam terakhir ini memang di Gunung Bulu Saraung tempat saya melaporkan saat ini angin kencang terus kemudian juga kabut, awan tebal ini juga sangat terlihat, saudara. Tidak terasa ataupun juga boleh dikata matahari ini hampir tidak kelihatan di Gunung Bulu Saraung ini karena memang tertutup kabut dan juga awan tebal. Ini yang menjadi kendala. Walaupun memang tadi konferensi pers dan juga pertemuan serta kunjungan dari tim Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan juga ditemani oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Pangdam 14 Hasanuddin tadi juga mengemukakan bahwa mereka akan melakukan beberapa cara terkait dengan kendala utama yaitu cuaca. Rencananya mereka akan melakukan rekayasa cuaca gitu atau modifikasi cuaca terkait dengan awan tebal yang beberapa hari ini terus menaungi Gunung Bulu Saraung dan sekitarnya. Harapannya memang ini bisa mengurai kelembaban dan juga kepadatan awan sehingga bisa memberikan penerangan gitu ya. Baik, tadi itu informasi ataupun laporan langsung dari Gufron Lamataha yang melaporkan bagaimana update pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini memang jenazah kedua korban dari pesawat ATR 42500 ini sudah ditemukan dan saat ini fokus dari tim SAR salah satunya adalah mengevakuasi kedua jenazah yang sudah ditemukan ini, saudara. Karena dari proses pencarian selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi yang rencananya akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kita update seperti apa kondisinya di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana. Selamat petang, Winda. Sepantauan Anda sudah berapa banyak ini keluarga korban yang datang ke posko antemortem? Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan beserta dengan jajarannya, dan dari jumpa pers tadi dikatakan bahwa sudah ada total 8 keluarga korban yang sudah melakukan antemortem di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan 2 diantaranya nanti akan menyusul pada malam hari nanti. Dari 10 korban, saudara, yang bisa kami katakan bahwa bukan hanya perwakilan keluarga korban yang bisa datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, tapi juga dilaksanakan sistem jemput bola, yaitu juga berkoordinasi dengan Polda dari daerah asal para keluarga korban untuk bisa dapat langsung datang ke rumah mereka
keluarga untuk melakukan identifikasi ataupun melakukan antemortem pengambilan sampel DNA di daerah asal mereka masing-masing. Dari jumpa pers yang tadi dilaksanakan untuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan sendiri nanti akan dilaksanakan baik itu antemortem dan juga postmortem. Untuk di antemortem sendiri nantinya akan dilakukan proses pengambilan sampel DNA baik itu berupa darah dan juga air liur. Juga boleh para perwakilan keluarga boleh datang membawa dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya untuk menambah kelengkapan dari tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Setelah nantinya kemudian tim pencarian di Gunung Bulu Saraung sudah berhasil mengevakuasi baik itu korban, jenazah korban ataupun puing-puing dari badan pesawat, semuanya nanti akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan juga nanti akan dilakukan proses identifikasi. Setelah kemudian dilakukan proses identifikasi nanti baru bisa dinyatakan secara resmi kepada masyarakat. Bidokes Polda Sulawesi Selatan ini menjadi rumah sakit rujukan dari segala hasil pencarian yang ditemukan di lokasi tempat jatuhnya pesawat ATR 42500. Di sini juga perwakilan keluarga bisa berkumpul untuk mendapatkan informasi terbaru, baik itu memantau bersama-sama bagaimana kemudian proses evakuasi yang berlangsung di Gunung Bulu Saraung bisa dapat langsung disaksikan bersama-sama di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selain itu di sini juga tersedia pendampingan psikologis kepada para keluarga korban. Jadi selain pengambilan sampel DNA, di sini juga di Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga bisa melakukan pendampingan psikologis kepada para keluarga korban. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana atas informasinya dari RS Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda.